Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yasinta Dinda Sonakila, mahasiswa semester 4 angkatan 2023, ingin membuat sebuah tutorial membuat aplikasi media interaktif yang dapat diakses secara online maupun offline dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, Pet Simulation, dan iSpring Suite. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat desain melalui aplikasi PowerPoint dengan mengukur ukuran desain yang sesuai dengan yang kita inginkan. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat menambahkan desain tambahan yang bisa kita edit melalui Canva supaya cover yang kita tambahkan ini lebih menarik. Setelah kita tambahkan desain yang sudah kita edit melalui Canva, lalu kita juga dapat menambahkan elemen lain seperti menambahkan tombol start pada cover. Selanjutnya, untuk halaman kedua, kita bisa mengulangi langkah sebelumnya yaitu menambahkan desain polos atau latar belakang yang lebih menarik untuk ditambahkan di halaman berikutnya supaya tampilan dari media interaktif ini tidak terlalu polos. Untuk halaman kedua ini, saya ingin membuat halaman menu yang berisi materi, video, simulasi dari aplikasi Pet Simulation, dan juga kuis melalui iSpring Suite. Supaya lebih menarik, di sini kita bisa menambahkan elemen-elemen seperti gambar dari tombol menu, gambar dari tombol materi, gambar dari tombol video, gambar dari tombol virtual lab, dan gambar dari kuis.
Langkah selanjutnya dari halaman ketiga ini saya ingin membuat ringkasan materi yang sebelumnya sudah saya siapkan dari Word, sehingga di sini kita tinggal menyalin materi yang kita siapkan. Kebetulan di sini saya membuat materi mengenai sistem indera, dan dimana juga di sini kita dapat menambahkan tabel maupun gambar sebagai pendukung untuk memperjelas materi yang sudah kita paparkan. Halaman berikutnya yaitu halaman untuk video, yang dimana sebelumnya video yang akan saya cantumkan di halaman ini tuh sudah saya download melalui YouTube supaya dapat diakses meskipun tanpa menggunakan jaringan internet. Video sendiri ini sebagai pendukung materi supaya nantinya siswa dapat lebih paham mengenai materi yang sudah dipaparkan. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera. Nah, untuk halaman selanjutnya di sini saya ingin membuat halaman dari virtual lab yang sebelumnya sama dengan halaman-halaman yang sebelumnya. Di sini saya sudah menyiapkan elemen home yang dimana nanti ini kalau diklik bisa kembali muncul di halaman home. Di sini saya akan membuat elemen untuk bisa mengakses virtual lab. Langkah selanjutnya kita akan membuat halaman kuis sesuai dengan yang ada di menu. Di sini saya sudah membuat tulisan kuis dan sudah saya tambahkan elemen-elemennya, dimana nanti home ini bisa diklik untuk kembali ke halaman menu. Untuk langkah membuat soal dari aplikasi ini, sebelumnya kita harus mendownload aplikasi dari iSpring Suite ini. Setelah kita klik, kita akan masuk ke halaman kuis. Seperti ini, kita akan klik create quiz, lalu selanjutnya mengklik introduction. Nah, di sini adalah langkah pertama untuk biodata dari siswa seperti nama, sekolah, kelas, dan lain-lain. Tapi di sini kita menggunakan nama saja. Untuk jenis-jenis pertanyaannya sendiri itu ada pilihan ganda, ada benar salah, esai, dan lain sebagainya. Di sini saya sudah menyiapkan soal berjumlah 5 soal dengan tipe yang berbeda-beda seperti pilihan ganda, esai singkat, uraian, dan ada benar salah. Dan di sini juga kita dari masing-masing soal ini kita bisa memberikan kunci jawaban yang benar. Begitu juga dengan feedback, apakah jawaban yang dijawab oleh siswa ini nanti benar atau salah.
kita membuat soal. Nah, nantinya muncul kuisnya itu akan seperti ini. Untuk membuat agar tombol ini dapat dipencet dan bisa masuk ke halaman berikutnya itu kita bisa mengklik elemen ini, elemen tombol start, lalu mengklik action. Dan di sini kita pencet hyperlink to dan tombol dan klik next slide untuk bisa masuk ke halaman berikutnya dan klik OK. Begitu juga dengan tombol-tombol yang lain. Materi ini kita klik dan setelah klik action di sini akan muncul tampilan yang sama seperti sebelumnya. Di sini kita pencet hyperlink to dan untuk selanjutnya kita klik slide. Nah, setelah kita klik slide, kita cocokkan nih materi ini ada di halaman berapa. Materi ini kan ada di halaman 3, jadi kita klik halaman 3, habis itu kita klik OK supaya nanti setelah kita pencet tombol materi itu kita bisa masuk ke materi halaman materi. langkah yang sama bisa kita lakukan untuk menyesuaikan tombol-tombol ini untuk bisa masuk ke halaman yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti tombol video ini bisa kita klik dan bisa masuk ke halaman video, yaitu di halaman 7 seperti itu. Begitu pula dengan tombol-tombol yang lain, tinggal kita bisa menyesuaikan tombol-tombol ini masuk ke halaman berapa. Hasil dari apa yang sudah kita buat tadi itu akan seperti ini, dimana nanti ini bisa dipencet tombol start, materi, dan next slide. Setelah kita next nanti masuk ke halaman video. Membedakannya ya karena kondisi Di sini kita kembali ke home dan kita bisa masuk ke halaman virtual lab. Di sini saya mencantumkan link dikarenakan dimana link tersebut sudah saya download dari aplikasi Simulation dan dimana juga link ini bisa kita akses secara offline. Tampilan dari simulasi Pet Simulation, di sini saya menggunakan simulasi tampilan warna cahaya, di mana simulasi ini berkaitan dengan materi sistem indera pada mata, di mana pada cara mata atau pada sistem indera itu dapat menangkap cahaya dan juga warna. Nah, pada simulasi ini kita bisa menggunakan lampu merah, hijau, biru maupun lampu tunggal, dan di sini juga kita bisa mengubah objek manusia maupun gambar yang lebih terstruktur seperti ini. Karena kita membahas tentang sistem indera penglihatan, di sini simulasi pada Pet Simulation ini menunjukkan bahwa warna dapat terbentuk dan menunjukkan bagaimana cara mata kita dapat melihat di dunia nyata. Seperti misalnya kita menggunakan lampu berwarna kuning. Nah, di mana mata kita itu punya sel khusus yang dapat mendeteksi warna. Di bagian belakang mata itu terdapat retina dan sel kerucut yang dapat peka terhadap cahaya, dimana nanti juga pada saat warna-warna cahaya yang masuk ke mata, sel ini dapat mengirim sinyal ke dalam otak, dan otak ini dapat menerjemahkan sinyal itu menjadi warna apa yang dapat kita lihat. Di sini kita bisa mengubah warna apa saja yang dapat disesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan juga simulasi ini dapat membantu kita memahami proses ketika kita melihat gabungan
warna di simulasi pet simulation ini menggunakan lampu merah, hijau, biru. Mengapa cahaya merah dan hijau ini jika digabungkan dapat berwarna kuning, dan mengapa jika semua warna seperti biru, hijau, dan merah jika digabungkan ini nanti akan menjadi warna putih. Nah, proses itu juga sama dengan yang terjadi di mata kita saat sel kerucut menerima cahaya dari lingkungan. Berikut latihan soal yang sudah saya buat, tampilannya akan seperti ini. Dan di sini kita tinggal mengisi nama dan mulai menjawab. Nanti setelah kita menjawab nanti akan ada feedback jawabannya benar atau salah. Dan untuk di akhir nanti akan ada nilainya.